Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Alia Alfiza, NPM 220410400124. Dan saya Febrianti Putri Manuni, NPM 220410401021. Nah, di sini kami akan membahas sebuah studi kasus mengenai konstitusi yang berjudul Pemilu Ditunda, Konstitusi Dilanggar. Gagasan penundaan pemilu 2024 mulai terdengar sejak Januari 2022. Dilansir dari BBC News, hal ini pertama kali diungkapkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan soal penundaan pemilu 2024 di sela rapat kerja dengan Komisi 4 DPR 31 Januari 2022. Beliau mengutip sebuah survei di mana tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 70% dan menggabungkan dengan harapan dari para pengusaha. Memajukan pemilu dan memundurkan pemilu di bangsa ini bukan sesuatu yang haram. Mengutip peristiwa percepatan pemilu pada 1999 karena krisis, kata Menteri Bahlil seperti dikutip dari Kompas TV. Hal tersebut disambut oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan PKB, Muhaimin Iskandar atau yang dikenal Caimin ikut mengusulkan pemilu 2024. Diundur setahun kalau enggak sampai ya maksimal 2 tahun. Usulan Caimin diikuti oleh 2 ketua umum partai politik lain, yakni Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Dikutip dari BBC News, Arya mengatakan motif dibalik penundaan pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden ini adalah akses kekuasaan. Pemimpin di banyak negara yang demokrasi, kenapa pemimpinnya itu cenderung tidak ingin ada perubahan politik? Karena mereka memiliki akses kekuasaan, sumber daya politik dan finansial. Sementara itu, pengamat politik dari LP3ES Wijayanto sepakat tentang ini. Tujuan penundaan pemilu 2024 yang mengejutkan. Penundaan pemilu 2024 menimbulkan spekulasi di antaranya, yakni yang pertama, mengamankan proyek-proyek pemindahan ibu kota. Yang kedua, mengamankan paket Omnibus Law yang diminta MK untuk direvisi. Kemudian yang ketiga, parpol-parpol yang tidak siap berkompetisi di 2024. Dan yang terakhir, kekhawatiran kalau rezim nanti berubah. Ada banyak kasus yang terungkap. Kasus ini menimbulkan beberapa orang untuk mengungkapkan pendapatnya. Di antaranya yakni pakar politik dari Universitas Gadjah Mada atau UGM yang bernama Wawan Masudi. Beliau menyebut usulan penundaan pemilu 2024 sebagai hal yang tak masuk akal dan kontraproduktif. Para politis disarankan untuk belajar sejarah. Mereka harus belajar dari sejarah. Mengapa? Karena kalau melakukan atau mengusulkan sesuatu tanpa memperhatikan apa yang menjadi aspirasi publik, justru akan kontraproduktif. Nanti hanya akan gaduh, karena digugat sana-sini, dipersoalkan, masyarakat akan demo, menyampaikan pendapat, dan akan ada petisi. Penundaan pemilu saat ini tidak ada urgensinya sama sekali. Justru, jika usulan ini diterima, maka akan menggerus kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Anggota Dewan Pembina dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, mengatakan jika dilihat dari aspek hukum bahwa penundaan pemilu 2024 tak bisa dilakukan berdasarkan keputusan politik elit. Tetapi, untuk mengisi posisi presiden dan wakil presiden harus diatur dalam undang-undang itu sendiri. Artinya, perlu adanya amandemen konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar, masa jabatan presiden dan wakilnya dijelaskan secara gamblang dalam pasal 7 UUD 1945. Yang pada intinya jabatan kepala negara hanya berlaku selama 5 tahun dan hanya bisa dipilih untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
Sementara pasal 22I UUD 1945 menjelaskan bahwa pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Ditegaskan juga pada pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga wacana dari kalangan elit tidak dapat melakukan penundaan pemilu, tetapi perlu adanya aturan yang mengatur hal tersebut. Sehingga sudah jelas bahwa jika penundaan pemilu akan